Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Kembali lagi bersama channel Sultan Amran Hoja. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Turki level A1 melalui buku Istanbul, yang mana ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Setelah kemarin kita menuntaskan 1A atau unit bir bagian A, sekarang kita beralih ke unit bir bagian B, 1B. Kita akan mempelajari unit tentang alfabet ya. Jadi di sini kita akan belajar tentang alfabet. Nah, alfabet itu kan berarti huruf atau abjad ya dalam bahasa Turki. Jadi kita akan mulai dari dil bil isi ya, dil bil isi atau imbuhan bahasa ya teman-teman semuanya. Jadi yang kita catat atau kita ambil poin dari 1B ini atau di video ini, kita mengetahui bahwa di sini Türkçe atau alfabet bahasa Turki memiliki 29 huruf. Türkçe'de 29 harf vardır ya. Abjad bahasa Turki memiliki 29 huruf secara keseluruhan ya. Terus di bawahnya bunların 8 ünlü harf, 21'i ünsüz harftir. Harftir. Jadi teman-teman, maksudnya ada 8 huruf vokal dan ada 21 huruf konsonan ya. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan unlu itu adalah vokal, unsus itu adalah konsonan. Kalau unduler berarti huruf-huruf vokal, kalau unsusler berarti huruf-huruf konsonan. Nah, ini kita langsung baca saja di tabel ini sudah disajikan bagaimana bentuk abjad bahasa Turki yang kapital dan yang huruf kecil. A sampai Z. Nanti baru kita masuk ke pembagiannya yang ini. Ya. Baik, kita bacakan. Teman-teman harus dengar bagaimana pelafalannya agar nanti tidak ada kesalahannya. A, B, C, C, D, E, F, G, Yumuşak G, E, E, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, C, Ş, T, U, I, W, Y, Z. Nah, itu semua teman-teman cara pelafalan dari A sampai Z ya teman-teman semua. Jadi jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tanyakan di kolom komentar. Langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu huruf-huruf bahasa Turki itu dibagi terhadap dua jenis ya. Ada yang namanya unsuzler, ada yang namanya unduler. Nah, kita artikan di sini ya, unsuzler itu artinya adalah konsonan. Konsonan. Kalau unduler itu artinya adalah vokal. Ya, teman-teman semua catat. Dan huruf unsuzler itu ada 21 huruf. Ada 21 huruf. Apa saja huruf-huruf unsuzler, huruf-huruf konsonan? Yaitu ada B, C, C, D, dan seterusnya. Jadi huruf-huruf konsonan atau huruf unsuzler itu yang diblok seperti warna sedikit orange ini ya. Jadi huruf yang diblok warna oranye muda itu adalah huruf-huruf konsonan ya. Jadi nanti di pelajaran Turki Bahasa dalam ada lagi pembagian antara konsonan dan vokal ya. Jadi teman-teman untuk mau memfokuskan bahasa Turki nanti teman-teman bisa mengikuti kursus kami di Turki Bahasa. Nah, selanjutnya kita masuk ke unduler. Kalau pembagian unduler di sini ada dua ya, yaitu ada kalın, ada ince. Nah,
Kalen unduler itu artinya adalah tebal ya teman-teman semua. Kita tulis di sini ya. Kalau kalen artinya adalah tebal. Kalau inde artinya adalah tipis ya. Jadi ada huruf vokal tebal, ada huruf vokal tipis seperti itu. Ya, huruf vokal tebal ada 4, huruf inja ada 4. Karena kan tadi kita diberitahukan bahwa huruf vokal itu berjumlah 8 huruf. Kalau dibagi 2 berarti masing-masing 4 huruf. Ya, huruf tebal ada 4, huruf inja ada 4. Kalian apa saja hurufnya? Yaitu A, E, O, U. Kalau yang inje, E, I, E, U. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi kita mengetahui bahwa vokal dibagi dua. Itu adalah pembagian huruf-huruf Turki ya. Ada konsonan, ada vokal teman-teman semua. Kita lanjut ke bawah. Oke. Di sini kita diberikan sebuah cara pelafalan ya, cara pelafalan dari beberapa huruf yang bisa kita bilang agak sedikit berbeda dengan bahasa lain ataupun bahasa kita sendiri ya. Harflerin oknusyu ya, jadi bagaimana kita bisa membaca dari setiap huruf-huruf tersebut ya. Nah itu makanya dikasih keterangan ya, dikasih keterangan seperti ada huruf E nya, bahwa kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nyebutnya K, L, K, L, M, N ya, tapi kalau dalam bahasa tuh itu menyebutnya K, Le, Me, Me seperti itu. Jadi itu kita diberikan bantuan atau isyarat bagaimana menyebutkan huruf-huruf tersebut. Kita bacakan ya teman-teman semua. A, B, J, C. Nah huruf C itu dibaca J ya teman-teman semua. Kemudian ada huruf D, E, V. Nah V ya bukan F. Kemudian G, Musyak G. Nah, Musyak G ini kalau dalam penulisan ada, cuman ketika nanti dibaca itu tidak ada atau dileburkan, dilewatkan seperti itu. Kemudian ada D, nah, E, nah, I yang tidak bertitik ini itu dibaca teman-teman, seperti elang, seperti emas. Nah itu kan menggunakan E ya. Kalau dalam bahasa Indonesia E sama E sama-sama huruf E, cuman kalau dalam bahasa Turki huruf E ya, huruf E, tapi kalau dibilang E berarti itu adalah huruf I yang tidak memiliki titik. Nah itu bedanya. Kemudian ada huruf I. Nah di bawahnya itu ada J, J. Nah kalau J asli itu baru dibaca J, sedikit ada desisan di awalnya. Ke, le, me, ne, o, e, p, re, se, she. Ah, she itu seperti huruf shin dalam bahasa Arab ya. T, U, U, W, Y, Z. Kita di sini bisa menganalisis bahwa dalam abjad bahasa Turki itu tidak memiliki huruf Q, W, sama X ya. Jadi 3 huruf tersebut tidak ada dalam bahasa Turki. Makanya kenapa huruf V itu dibaca W. Seperti itu teman-teman semua. Baik, jika kita sudah paham, kita langsung masuk ke latihan yang di samping ini teman-teman semua ya. Yazma, ya artinya itu adalah menulis ya. Kita di sini seharusnya menulis apa arti dari kosakata-kosakata yang ada di buku ini, supaya bisa menambah kosakata dan uh, tahu bahwa arti-arti tersebut itu apa dalam bahasa Turki. Kita mulai dari A ya teman-teman semua, kita mulai dari A. Arkadash artinya adalah teman ya. Arkadash artinya adalah teman. Kemudian baba dari B artinya adalah ayah atau bapak ya teman-teman ya semua. Lalu ada jewis. Jewis itu seperti kenari ya. Kenari itu kan tumbuhan ya teman-teman semua. Kenari. Kemudian cojuk artinya adalah anak. Ders artinya adalah pelajaran ya, pelajaran. Kemudian el artinya adalah rumah. Pare artinya adalah tikus ya teman-teman. Pare itu tikus ya. Dibaca pare bukan fare. Pare artinya adalah tikus.
Kemudian ada gul, artinya mawar. Aj, itu ya teman-teman semua. Jadi musyak itu dalam penulisan ada, cuman ketika dibaca dia tidak disebut gitu ya. Jadi langsung masuk ke huruf berikutnya, dileburkan istilahnya. Ya, jadi aj bacanya, bukan agaj, tapi aj. Contoh lain seperti nama Presiden Turki, Bapak Erdogan. Ya, Erdogan mungkin tulisannya Erdogan kalau orang-orang awam, tapi sebenarnya dalam bahasa Turki itu dibaca Erdogan. Nah, seperti itu. Jadi aj di sini artinya pohon. Kemudian hawuj artinya wortel, hawuj. Uzgara artinya adalah pemanggang. Kemudian ada ish artinya adalah pekerjaan. Ish, ya. Kemudian jilet, jilet itu silet. Dan kalem artinya adalah pena atau pulpen seperti itu teman-teman. Nah ini teman-teman semua bisa catat arti-artinya ya. Baik, kita langsung nyambung ke le sampai z. Lale artinya adalah tulip. Kemudian masa artinya adalah meja. Numara artinya adalah nomor. Otobus artinya adalah bis. Eretmen artinya adalah guru. Para artinya adalah uang. Resim artinya adalah gambar. Sach artinya adalah rambut. Shishe artinya adalah botol. Tahta artinya adalah papan tulis. Ya, tahta itu papan tulis, bukan kekuasaan ya teman-teman semua. Tahta itu papan tulis kalau dalam bahasa Turki. Ucurtma artinya adalah layang-layang. Ya. Kalau itu seperti utu ya teman-teman semua. Besi ya teman-teman, besi seperti besi. Nah, kemudian wazo itu pas bunga ya, pas. Kemudian yemek itu artinya makan. Dan zaitin artinya adalah zaitun ya, buah zaitun. Watini wazaitun. Nah, seperti itu ya. Zaitin, zaitun. Oke, teman-teman semua, kita sudah dapat poin-poinnya atau kita sudah dapat sebuah kelimeler atau kosakata-kosakata yang ada huruf dari masing-masing huruf tersebut ya, dari A sampai Z, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman semua, bisa dicatat ya, dan bisa kita hafalkan kembali. Oke, teman-teman, kita lanjut ke bawah. Aşağıdaki karışık harfleri düzenleyelim ve kelimeleri yazalım. Nah, ini kita harus membentuk atau menyusun sebuah huruf-huruf acak yang ada di bawah dengan diberikan sebuah visi-visi gambar ya. Kita bisa sekaligus memahami kosakata dari gambar-gambar tersebut. Jadi ini belum dalam kalimat, belum dalam bentuk kata yang betul. Jadi kita susun dulu ya. Jadi kita sekaligus bahas di sini jawabannya. Yang pertama, tadi kita ketahui bahwa kalem itu pena ya. Berarti ini adalah kalem ya. Atau pensil itu juga bisa. Seperti kolam dalam bahasa Arab. Nah, ya teman-teman semua. Terus ini masa, artinya adalah meja ya. Masa. Kemudian penghapus itu silgi. Nah, terus di sampingnya ada kamus ya, kamus bahasa Turki, kamus bahasa Arab, bahasa dunia ya. Sozluk, sozluk. Nah, terus ada pintu, kape ya, pintu itu kape. Di bawahnya ini papan tulis berarti tahta ya. Terus ada buku, buku itu berarti kitab. Terus ini ada buku cuman kayak notebook ya, kayak buku catatan biasanya itu daftar. Terus ada tas, tas itu canta. Dan yang terakhir ada komputer ya, komputer, laptop. Nah, itu namanya bilgisayar. Oke teman-teman semua, seperti itu ya teman-teman, bisa catat dan bisa kita hafalkan bersama. Baik, kita hapus, kita lanjut ke bawah.
Nah, ini teman-teman semua, kita sudah mempelajari tentang 1B ya, di bagian alfabet. Ini adalah sebuah soal-soal dinamik. Sebenarnya ada kasetnya atau audio dinamik. Cuman nggak apa-apa, kita sambil bahas aja langsung kosakata dari gambar-gambar ini tuh apa sih ya. Kita mulai dari yang awal, yaitu ada mobil. Nah, kalau mobil itu disebut araba ya, araba. Araba artinya mobil. Kemudian ini ada bayi, bayi itu artinya adalah bebek ya, bebek artinya. Jadi kalau bebek di Indonesia dalam bahasa Turki itu bayi ya. Tapi kalau bebek Indonesia adalah apa ya? Bebek bahasa Turki, tapi dalam bahasa Indonesia itu namanya ördek ya. Jadi harus hati-hati supaya tidak terbalik. Kemudian ada penggaris itu namanya jadwal ya, penggaris itu jadwal. Nah, di samping ada tas, sudah tawan dari kita bahas ya, di atas ada canta. Tas itu canta. Nah, ini laut berarti Denis ya, Denis laut. Bukan Denis Adit Sopojarwo ya. Beban sekali sepertinya. Kemudian ada apel, Elma. Elma. Kemudian di sini ada sebuah apa ya? Ini apa ya? Oke, teman-teman. Ben memang nggak terlalu tahu apa itu sayur-sayuran ya, kayak apa namanya, buat rempah-rempah gitu. Tapi ini Ben nebak saja, maaf kalau salah ya. Ini tapi kayaknya gambar kemiri ya, bener nggak sih? Yang mungkin bawang. Apa ini gambar orang Monas? Oh, ini ya, apa namanya? Kayaknya sih kemiri ya. Soalnya kalau lihat gambar sayur-sayuran itu Ben tidak tahu ya. Kecuali disebut bahasa Turkinya baru paham. Coba kita tulis aja fendek ya, karena yang berhubungan di sini adalah huruf V, yang paling dekat itu berarti fendek. Kalau dalam bahasa Turki itu fendek artinya kemiri. Maaf kalau salah ya teman-teman semua ya. Coba nanti yang tahu itu benar kemiri tolong komen ya. Soalnya kita bukan ibu dapur. Oke, di sampingnya ada mata. Itu disebut göz, göz. Bukan ghost ya, tapi göz. Kalau ghost hantu, kalau göz mata dalam bahasa Turki. Kemudian di bawahnya itu ada karpet ya, karpet atau hambal gitu dalam bahasa bahasa Indonesia itu. Kalau karpet itu hale ya teman-teman semua, hale. Nah, ini bayam ya. Di sini bayam. Nah, ini baru tahu nih kalau ini bayam ya, karena sering makan bayam. Espanak ya teman-teman, espanak. Nah, kalian ada sapi ya. Sapi itu inek, inek. Kemudian ini apa ini teman-teman? Ini kaca kah atau apa? Itu seperti uang logam ya teman-teman semua. Teman-teman, mungkin ini Ben jadikan pertanyaan ya, karena Ben nggak tahu jelas ini gambar apa, ini entah gambar benda kuno kah, uang logam kah, itu ya, ini jadi pertanyaan juga ya, karena kalau disebut bahasa Turki itu kan bahasa Turki banyak ya, jadi ini kita skip dulu. Teman-teman kalau ada yang tahu silakan sharing di kolom komentar. Oke, mohon maaf. Kita lanjut ke bawah, kopek ya, jadi anjing ini artinya adalah kopek, kopek, kepek, kopek ya, bukan ngopek ya, tapi kopek. Terus ada limon, itu limon, tetap limon ya. Kalau Indonesia beda huruf E aja, lemon sama limon ya. Terus ini ada tangga, itu merdiwen, merdiwen. Terus ini adalah buah delima, semoga nggak salah lagi ya, karena kita bukan anak dapur sekali lagi. Delima itu nar ya teman-teman, nar. Di bawah itu ada bus, bus itu sudah pasti otobus, otobus. Nah, ini baru yang bebek tadi nih, bebek itu ördek ya teman-teman. Tapi kalau bebeknya Turki itu bayi ya. Nah, agak susah memahaminya. Dan kebalik-balik. Terus ini jeruk itu adalah portakal. Portakal jeruk. Dan yang terakhir ada radio. Radio. Ya, radio. Oke, sampai sini terima kasih banyak telah menonton video bagian 1B. Kita akan next video selanjutnya di bagian 1C. Terima kasih teman-teman. Gurus terus.